jajarannya, yang saya hormati para dinas kesehatan, rombongan dari Ibu Kapus, yang saya cintai teman-teman kader, anggota KPR, singkatnya Bapak Ibu dan anak-anak yang saya cintai. Selamat pagi kita semua. Dari tiga berdua ada di Lampung dan Boyolali. Tentu hari ini kita rasa bersyukur dan berterima kasih, dan hari ini Kepala Kapus bisa melihat secara langsung kegiatan posyandu di desa Kota Langka, dan kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kapus dan juga kepada keputusan dari Dinas Kesehatan yang sudah meluangkan waktu dalam rangka menyukseskan bulan Juang Nasional dan bulan Vitamin A. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan secara lisan di hadapan pimpinan Kepala Kapus Daerah Nando bahwa saya ingin memperkenalkan yang pertama KPR yang sudah diangkat ada dua. Jadi saya minta yang satunya ikut berdiri. Jadi yang satu ini Ibu Kapus berasal dari wilayah Dusun kita. Jadi satunya belum. Jadi untuk Kota Langka dari sekian desa, Kota Langka mengusulkan 2 KPR. Mari kita tepuk tangan. Jadi, kemudian kader-kader di Ibu Kapus semuanya baru, jadi ada yang lama, dan saya minta kerjasama dari pihak.
ibu-ibu luar biasa dan anak-anak yang luar biasa yang sudah hadir. Singkatnya, untuk semua kita yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kemurahan-Nya lah maka kita diizinkan untuk berkumpul dengan dalam situasi sehat pada hari ini. Kita berdoa dulu Tuhan Yesus. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Dia beri kekuatan yang sama dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih juga tadi Bapak Kades sudah banyak memberikan arahan kepada Bapak Ibu kita semua. Mungkin saya tinggal melengkapi karena Bapak Kades sudah membuka. Jadi kita bulan ini adalah bulan timbangan nasional. Jadi bulan timbangan nasional itu adalah bulan Agustus, Februari dan Agustus. Ya setiap 6 bulan dan setiap 6 bulan juga kita punya catat vitamin A. Kenapa pemerintah dibuat setiap 6 bulan? Karena dia perhitungannya setiap 6 bulan vitamin A. Kenapa dia tidak buat setiap tahun? Jadi pemerintah dia buat pengukuran tinggi badan, panjang badan juga aturannya setiap 6 bulan. Maka dia buat dibuat setiap 6 bulan itu penimbangan nasional. Jadi penimbangan ini diketahui Bapak Ibu dan Om Robo, Bapak Kades, untuk kita punya kasus tadi untuk desa Kota Bangka itu ukuran yang menduduki peringkat yang ketiga puskesmas jaga Korea. Ya untuk puskesmas, jadi saya juga saja sudah termasuk di Om Robo sudah buat predikat dari bulan tiba. Februari itu adalah bulan kasih sayang. Bulan Agustus itu adalah kemerdekaan. Jadi ada kasih berarti bebas dari kemerdekaan. Kalau tidak ada kasih, tidak bebas sakti. Karena peduli kasih, peduli terhadap anak-anak kita yang dalam kondisi kritis seperti yang saya sampaikan. Dalam situasi kritis. Jadi bebas atau tidaknya mereka dari situasi kritis itu adalah tergantung peduli dari kita semua. Peduli pelaku utama itu adalah orang tua sendiri, baru kita berbagi sektor dan sehat-sehat maupun sektor-sektor yang lain. Dan seperti yang sudah pernah kami sampaikan dengan Bapak Romo B kemarin, karena di perwakilan kemarin sudah kita buat di pertemuan. Saya sampaikan begini dari Bapak Romo. Bapak Romo, mungkin rentang banget kesehatan, saya ya. Nah itu, selama orang dari dulu di posyandu, ini dalam ini orang kesehatan. Nonton sudah bekas, nonton saja sektor yang lain. Kalau ada masalah kematian, kami semua yang dong. Tuhan, karena kami dari manusia di dunia ini, bayi wanita di dunia ini kan. Jadi kalau kosong kenyataan bahwa kami seluruh pasien untuk posyandu. Ada yang juga yang sadar, ada juga yang tidak. Begitu juga persalinan semua jenis pelayanan yang lain yang bersifat preventif. Maksudnya untuk pencegahan. Maksudnya kalau orang praktiknya orang rajin. Kalau untuk mereka mau bilang namanya preventif atau pencegahan itu susah. Nah, jadi memang kemarin juga Om Romo sudah kasih simulasi bahwa itu harus berkali-kali. Dan saya juga tambah Om Romo harus orang banyak. Dan air yang banyak kemarin Om Romo itu simbolis dari semua sektor. Jadi bukan hanya sektor kesehatan. Jadi nanti Om Romo ada simulasi bahwa untuk merubah atau untuk mengangkat atau keluar dari krisis ini harus banyak sektor yang mengambil bagian. Kemudian harus kita berulang-ulang kali kita menyampaikan kepada kita punya ACKE yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi mungkin karena stunting adalah isu nasional buat kita.
Jadi semua bukan hanya kesehatan saja yang berperan di sini, tetapi dari berbagai lintas sektor, termasuk para rohaniwan. Jadi kami di sini bekerja sesuai dengan tupoksi kami masing-masing. Kami dari dinasnya bagaimana, dari masyarakatnya seperti apa, dari rohaniwannya itu seperti apa, dengan satu tujuan untuk menurunkan percepatan stunting. Jadi kita tadi sudah dengar bersama-sama bagaimana stunting tadi itu. Bagaimana? Desa Kota Bangka harus bukan tolak lagi, tapi stop. Dari data yang ada bahwa Desa Kota Bangka ini juga termasuk ada data stuntingnya. Harapan saya jangan sampai ada muncul stunting baru lagi. Ya. Jadi stunting ini mama-mama mungkin banyak informasi dari ibu bidan yang ada di sini. Stunting sebenarnya itu bisa dicegah. Dicegahnya itu sejak kita baik dalam kandungan kita. Mungkin bapak punya kan pernah nonton bagaimana itu menentukan 1000 HPK. Apa sih yang ini betul ya? Pernah nonton toh? Nah, kita kan main HP pasti mama mereka oh kita stunting itu ya. Kira-kira bagaimana? Apakah stunting itu bisa dicegah? Tidak. Stunting itu sebenarnya bisa dicegah. Ada penelitian, walaupun bapak mamanya pendek, tapi anaknya bisa tinggi. Karena stunting itu tinggi saja biar dia gemuk, biar dia sehat. Tapi kalau dia pendek, dari stunting itu tidak selamanya dia isi bulu. Mama jadi bagaimana peran kita kembali ke kita pola asuh. Jadi anak kalau kita sudah hamil, bicara mungkin saya ada begini sedikit kan. Jadi sejak kita hamil, pola asuh itu yang kita tetapkan pertama. Bagaimana kita memberikan kasih sayang sejak bayi dalam kandungan. Nutrisinya, isinya, itu. Karena apa? Sejak dari dalam kandungan proses melakukan otaknya, motoriknya itu sudah dibentuk. Tetapi kalau kita saat kita hamil, kalau kita terganggu, itu bisa dampak buat anak yang kita lahirkan. Kenapa? Anak so generasi penerus tipe. Percuma kalau kita banyak anak, tapi kalau kita tidak perhatikan dari segi kesehatannya, pola asuhnya sudah tidak baik, percuma kita melahirkan generasi yang tidak pendek. Sangat pendek 6,9%. Lalu dari data yang sama melalui pemantauan status gizi dari Pusdatin ada 13,2% yang pendek. Pada situasi yang sama, Kabupaten Manggarai Barat pun juga berusaha ekstra. Tahun kemarin itu 14% prevalensi stunting. Karena itu, poinnya yang pertama, 14% itu kemarin bukan hanya peringatan keras. Saya ulang, 14% itu semoga bukan hanya peringatan keras, tapi juga cambuk besar untuk kita sama-sama cari solusi. Yang berikut, kalau itu yang terjadi, sama-sama saat ini saya dan kita semua berusaha mencari solusi sebagai penyebab stunting. Baik itu nanti penyebab dasarnya, apakah penyebab langsung atau juga penyebab tidak langsung. Maka sebagai akhir, saya mohon atensi dari kita semua orang-orang penting dalam forum ini. Dan kiranya yang menjadi kesepakatan kita dalam diskusi kita hari ini adalah buah dari hati kita untuk kemajuan anak masa depan. Terima kasih perhatiannya. Saya mohon maaf kalau sekarang ya, masalah perilaku dan kesadaran itu yang paling penting. Kurang bantuan pemerintah, kurang. Karena itu pintu gereja seluas-luasnya. Tidak hanya gereja, KBG. Ya. Saya pernah lihat yang mereka katekesi semua perawat. Polisi di datang itu pernah mereka katekesi. Waktu kami berjalan jatuh, saya supaya jangan sakit berkeliaran sekali, saya minta polisi katekesi. Saya siapkan bahan. Perkelompok. Langkah dengan sejak kami bawa tertib. Oh ya.
Kemudian kami berikutnya bersama Puskesmas untuk mengatasi masalah ini. Saya sih, kenapa yang terjadi? Ada perubahan. Dan kepala desa waktu itu saya minta, saya bilang harus transparan uang yang berkaitan dengan pemberdayaan dan stunting harus dibuka supaya semua orang juga tahu. Semua orang juga tahu. Kami data semua siapa yang punya MCK, siapa yang belum. Kalau di kami saya itu hanya satu yang belum, kami gotong royong bangun MCK, bangun. Nah, tindakan kuratifnya ada apa? Ada makanan, itu kuratifnya. Tapi kan tidak belum tentu. Setelah itu habis makan habis dan pasti santai. Kalau tidak praktik. Ingat aku bilang tadi, 1000 hari itu perlu kita praktik. Ada yang tidak praktik, bapak-bapaknya. Ada lagi yang anaknya titip orang lain. Tidak saja. Kalau kamu ada anak, jangan lahir pada bulan, jangan. Kamu apa? Kami kan begitu toh. Kami itu ya mengatur kelahiran. Salah satunya mengatur supaya jangan lahir pada bulan 1. Kenapa? Kalau orang datang bulan 1 semua sama. Siapa yang datang? Nenek. Nenek anak tidak berasli. Akhirnya stunting. Mereka tertawa pertama itu, terus saya jelaskan. Akhirnya pada banyak orang saja kami alamiah ini cara. Masa subuh, begini. Artinya kalau kamu tidak sanggup, konsultasi dengan puskesmas. Itu kan masuk ke kami ini, bukan supaya tidak ada anak, tidak. Juga mengatur jarak dan mengatur perhitungan ekonominya juga. Kalau kamu rasa tidak sanggup, Karena penting bersama kelima menyepakati orang penting, orang peduli stunting. Kalau saya Romo, pastor paroki, maka pastor paroki penting. Pastor paroki peduli stunting. Kalau saya guru, maka saya adalah guru penting. Guru peduli stunting. Kalau demikian juga bidan, demikian juga kadesnya, juga masyarakat. Dan masyarakat yang lainnya juga ada masyarakat penting. Peduli stunting. Izin Romo itu yang menghantar sedikit supaya mengelola Romo rakyat ya. 5 patas tadinya waktu ini kan orang timur itu ya. Bertawa aja. Dan saya maunya kita menghasilkan output. Kegiatan hari ini menghasilkan output. Tetapi sebelum itu saya harus sampaikan juga ucapan terima kasih untuk Keuskupan Kepikipan Labuan Bajo Romo Beni yang sudah menginisiasi kegiatan ini, memfasilitasinya lewat Pastor Paroki Bangkung ini. Saya tahu baik, kita paham benar bahwa kegiatan ini juga untuk menghilangkan kesan ego sektoral. Menghilangkan kesan ego sektoral. Maknanya apa? Supaya jangan ada kesan bahwa yang perhatikan stunting ini hanya pemerintah. Yang peduli stunting ini hanyalah bidang kesehatan. Tapi dengan Romo menginisiasi kegiatan ini, saya sepakat kita semua akui bahwa ini maknanya adalah menghilangkan ego sektoral, di samping juga yang lebih penting adalah mengejawantakan pendekatan lintas sektor. Sekali lagi Romo mengucapkan terima kasih kami patrikan. Itu poin pertama. Kedua, hari ini yang kita buat, yang kita lakukan, sebagaimana yang ditandaskan oleh Romo Pastor, kita sama-sama menyepakati untuk samakan persepsi. Kemudian tujuannya apa? Persepsi untuk penanganan stunting dan membangun kerjasama. Samakan persepsi untuk penanganan stunting, siap. Ini yang kita akui dan harus kita sepakat. Lalu berkomitmen untuk bekerja sama mulai hari ini untuk digerak. Belum jadi paroki, tapi dalam
siapa. Jadi Romo yang terhormat, Bapak Wakil, Bapak Bupati, Camat, Bapak Kades semua, teman-teman semua dari sektor pendidikan, dari gereja, dari masyarakat yang sangat peduli tentang stunting ini. Saya sangat berterima kasih atas penyambutan ini, undangan ini. Kami yang merasa terhormat. Dan apa yang bisa saya katakan tentang stunting ini, dari pembicaraan yang terdahulu, satu poin yang saya sangat apresiasi dan saya pikir akan kita jalankan bersama, yaitu kerjasama antara gereja dan pemerintah setempat. Romo ini memberi satu butir refleksi bahwa gereja akan bekerja dalam memperlancar itu. Pemerintah punya modal, punya kekuatan untuk memobilisasi, dan kekuatan mobilisasi itu juga bisa dikolaborasi oleh gereja, karena kami pakai suara profetis kami, pakai motivasi dari kami, pakai pengaruh dari kami untuk kita lakukan. Jadi prinsipnya kita sama-sama mengambil tugas ini supaya problem stunting bisa kita atasi secara kuratif, secara preventif kita jalankan. Jadi saya sendiri secara pribadi atas nama ACKI umat semua di Paroki Gerak, saya berjanji kita akan kerjasama. Itu saja yang pegang saya. Pak Kades, Ibu Kapus, Pak Kapus, dan seluruh staf dan tokoh-tokoh umat yang ada di sini. Wilayah kita ini mulai dari Tera sampai dengan Gulomori, persentase stunting yang tinggi sekali dibandingkan wilayah Lembor dan wilayah Tosokoa. Karena itu pilihan pikir ialah dorong supaya kita bersama-sama mencari jalan keluar untuk menyembuhkan stunting, juga mencegah supaya tidak ada stunting. Tapi sebelum kita diskusi lebih lanjut, mari kita dengar apa itu stunting. Kepada Ibu Kapus saya berikan kesempatan. Selamat siang semua. Atau selamat pagi Om. Selamat pagi sudah. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Dan mau bisa untuk Bapak Romo dan Bapak Romo tidak saya ikuti kami yang lain. Saya buat lagi selamat pagi supaya senang. Jadi kita awali dengan mohon izin ya. Ya, silakan. Mohon izin juga Bapak Ter dengan Om Romo yang satu tadi. Ini Pak Ter juga ya, maaf karena kita belum perkenalan, jadi Mas bingung panggil Romo atau Pak Ter. Jadi Pastor. Ya, sama saja.